Pernah nggak lagi jalan di tempat yang baru pertama kali kamu kunjungi, terus tiba-tiba muncul perasaan aneh? Ini kayak pernah kejadian deh. Persis kayak gini. Bahkan aku kayak udah tahu apa yang bakal kejadian selanjutnya. Padahal kamu yakin 100% ini pertama kalinya. Nah, di video ini kita bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi di otak kamu saat itu. Dan ternyata, ini cuma satu dari beberapa trik aneh yang otak kita mainkan tanpa kamu sadari. Bagian 1. Apa itu déjà vu? Déjà vu berasal dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah dilihat. Istilah ini pertama kali dipopulerkan sekitar akhir 1800-an oleh peneliti bernama Emil Borek. Menariknya, penelitian modern nunjukin sekitar 60-70% orang pernah ngalamin ini. Setidaknya sekali seumur hidup. Tapi yang bikin ilmuwan penasaran selama puluhan tahun adalah, kenapa otak kita bisa salah? Ngerasa udah pernah ngalamin sesuatu yang jelas-jelas baru. Bagian 2. Teori miskomunikasi otak. Teori pertama dan paling banyak didukung disebut dual processing. Jadi begini, setiap informasi yang masuk lewat mata kamu itu sebenarnya diproses otak lewat dua jalur. Satu jalur cepat, langsung ke kesadaran kamu. Satu jalur lagi sedikit lebih lambat. Biasanya cuma beda sepersekian detik. Nah, kalau ada gangguan kecil, jalur yang lambat ini keduluan sampai dan diterima otak seperti sebuah ingatan lama. Padahal itu kejadian yang barusan aja terjadi. Hasilnya, kamu ngerasa udah pernah ngalamin. Padahal itu momen yang sama, cuma diproses dua kali. Bagian 3. Teori kemiripan memori. Teori 2 lebih sederhana dan menurut sebagian peneliti, ini yang paling sering kejadian. Otak kamu itu terus-terusan mencocokkan situasi yang kamu alami sekarang dengan database memori yang udah tersimpan. Kadang, situasi baru punya kemiripan struktur dengan memori lama. Misalnya susunan ruangan, pencahayaan, bahkan urutan kalimat dalam obrolan, meskipun detailnya beda total. Otak menangkap polanya, bukan detail persisnya. Dan itu memicu rasa familiar yang kuat. Bagian 4. Peran lobus temporal. Sekarang masuk ke bagian yang lebih ilmiah. Bagian otak yang paling sering dikaitkan dengan déjà vu adalah lobus temporal, khususnya area yang disebut hippocampus dan area rhinal, bagian otak yang bertanggung jawab menyimpan dan memverifikasi memori. Penelitian menarik justru datang dari pasien epilepsi lobus temporal. Sebagian dari mereka melaporkan mengalami déjà vu tepat sebelum kejang terjadi. Ini kasih petunjuk kuat ke ilmuwan bahwa déjà vu berhubungan langsung dengan aktivitas listrik yang nggak biasa di area tersebut, semacam korsleting kecil pada sistem memori. Bagian 5. Kenapa anak muda lebih sering mengalaminya? Ini fakta yang cukup mengejutkan banyak orang. Berdasarkan survei, déjà vu justru paling sering dialami orang usia 15-25 tahun dan frekuensinya menurun seiring bertambahnya usia. Salah satu dugaan terkuat, otak yang lebih muda punya sistem pengecekan memori yang jauh lebih aktif dan sensitif. Semakin bertambah usia, sistem ini justru melambat. Jadi bukan cuma soal ingatan menurun, tapi juga soal seberapa sering otak melakukan cross-check terhadap dirinya sendiri. Bagian 6. Fenomena yang mirip, tapi kebalikannya. Jamais vu. Nah, kalau déjà vu itu ngerasa asing jadi familiar, ada kebalikannya yang namanya jamais vu. Belum pernah dilihat. Ini terjadi ketika kamu ngelihat sesuatu yang harusnya sangat familiar, misalnya wajah keluarga sendiri, atau kata yang sering banget kamu ucapkan, tapi tiba-tiba terasa asing total, seolah kamu baru pertama kali lihat itu. Coba deh, tulis kata yang sama berulang-ulang lebih dari 20 kali. Lama-lama kata itu bakal terasa aneh dan nggak masuk akal. Itu salah satu cara ilmuwan memicu jamais vu secara sengaja di laboratorium. Bagian 7, presque vu, di ujung lidah. Ada lagi satu fenomena yang berhubungan, namanya presque vu. Artinya hampir dilihat. Ini perasaan ketika sebuah jawaban atau nama terasa ada di ujung lidah, tapi nggak bisa kamu ucapkan. Bedanya sama déjà vu, di sini otak kamu tahu ada sesuatu yang seharusnya bisa diakses. Tapi koneksinya kepotong di tengah jalan. Menariknya, ketiga fenomena ini, déjà vu, jamais vu, dan presque vu, sama-sama nunjukin satu hal.
Sistem memori kita itu jauh lebih rapuh dan gampang meleset dari yang kita kira. Bagian 8, kenapa fenomena ini penting dipelajari? Yang bikin deja vu menarik buat ilmuwan bukan cuma soal fenomenanya doang, tapi apa yang bisa dipelajari dari situ soal cara kerja memori manusia secara umum. Kalau kita ngerti kenapa otak bisa salah kaprah soal ingatan, itu bisa bantu penelitian tentang gangguan memori serius kayak Alzheimer. Atau bahkan membantu pengembangan teknologi yang meniru cara kerja memori manusia. Jadi, fenomena yang kelihatannya sepele ini sebenarnya jadi salah satu jendela buat memahami misteri terbesar otak manusia, yaitu ingatan itu sendiri. Jadi, deja vu itu bukan tanda kamu menembus dimensi lain atau punya kekuatan supranatural. Itu murni cara otak kita memproses dan mencocokkan informasi. Dan kadang triknya sedikit meleset. Tapi coba pikir lagi. Dari sekian miliar sel otak yang bekerja tiap detik, wajar aja kalau sesekali ada yang salah nyambung. Kalau kamu pernah ngalamin deja vu yang bikin merinding atau detailnya kerasa nyata banget, cerita di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal cara kerja otak, jangan lupa subscribe buat fakta-fakta menarik lainnya.